Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan materi desain eksperimen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain bujur sangkar Greek-Latin atau biasa disebut dengan desain bujur sangkar Griko-Latin. Definisi dari desain bujur sangkar Griko-Latin adalah desain ini biasa disingkat dengan DBSGL, yaitu hampir sama desain bujur sangkar Latin biasa dalam menentukan ukuran banyaknya perlakuan. Misal dengan urdu 4x4. Kemudian desain bujur sangkar Griko-Latin atau biasa disebut dengan desain bujur sangkar Greek-Latin adalah gabungan dari dua desain bujur sangkar yang saling ortogonal, di mana desain bujur sangkar yang satu terdiri dari huruf Latin atau huruf Yunani, sedang bujur sangkar lainnya terdiri dari huruf Latin. Kemudian di BSGL ini dapat digunakan untuk mengendalikan tiga sumber keragaman atau yang biasa disebut sebagai pengelompokan tiga arah, di mana berbeda dengan DBSL yaitu desain bujur sangkar Latin biasa yang hanya bisa dilakukan dua arah. Syarat utama untuk DBSGL ini yaitu bisa diberlakukan untuk P lebih besar sama dengan 3 kecuali P sama dengan 6. Jadi urdunya minimal 3 kali 3 perlakuan. Hampir sama seperti desain bujur sangkar lengkap ataupun Latin biasa. Jadi analisis varian model yang digunakan adalah YIK dalam kurung Latin sama dengan mu ditambah beta I ditambah gamma J ditambah PK ditambah WI dan ditambah epsilon EJK, di mana nilai I bernilai 1 sampai dengan M, kemudian J juga mulai 1, 2 sampai dengan M, nilai K sama dengan 1, 2 sampai dengan M, dan nilai L sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Sedangkan GIJ di mana hasil pengamatan yang dicatat dari pelakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J. Jadi YIJ ini adalah respon dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian mu adalah rata-rata umum yang sebenarnya. BI adalah efek baris ke I. Gamma J adalah efek kolom ke J. PK adalah efek perlakuan ke K. WI adalah efek pembatasan yang ketiga. Kemudian epsilon EG sama dengan efek unit eksperimen dalam baris ke I dan kolom ke J untuk perlakuan ke K. Data pengamatan, jadi pada saat kita ngambil data di lapangan, bentuk tabelnya seperti ini. Ini adalah bentuk data pengamatan standar untuk desain bujur sangkar Griko-Latin atau Greek-Latin dengan urdu 4x4. Maka karena ini bujur sangkar, maka urdunya harus sama. Jika di baris ada 4, maka di kolom juga harus berjumlah 4. Demikian juga dengan perlakuan. Ini sebagai contoh adalah menggunakan hari operator mesin dan taraf nyata, di mana ini adalah huruf Yunani. Syarat utama dengan bujur sangkar Griko-Latin ini bahwa di setiap baris dan setiap kolom ini mengandung masing-masing satu huruf Latin dan satu huruf Yunani. Jadi kalau kita amati bahwa di masing-masing ini ada satu huruf Latin dan satu huruf Yunani. Contoh ini A, B, C, D. Maka di sini ada alfa, beta, delta, dan gamma. Ini juga kita ambil contoh yang di sini ada A, B, C, D. Maka di sini juga harus terwakili oleh huruf Yunani, alfa, beta, gamma, dan delta. Kita ambil contoh yang acak lagi, ini ada A, B, C, dan D. Maka nanti di
kolom juga harus terdapat masing-masing satu huruf Latin dan satu huruf Yunani. Sedangkan untuk formulasi hampir sama seperti desain bujur sangkar Latin, yaitu sigma Y kuadrat ditambah sigma YIJ mulai dari I1 sampai dengan M dan seterusnya nanti akan kita coba satu persatu. Kemudian BY adalah jumlah pengamatan dalam baris. Jadi untuk memudahkan ini pakai simbol B, ini jumlah nilai pengamatan dalam baris KI, kemudian K ini kolom, kemudian P adalah perlakuan, kita simbolkan dengan P perlakuan, kemudian T ini untuk taraf KI. Di mana ini baris, kolom, ini perlakuan yang diteliti, kemudian T ini yang huruf Yunaninya. Kemudian tabel ANOVA standarnya yaitu ada sumber variasi atau varian resources, ada baris, ada kolom, ada taraf, ada perlakuan, ada kekeliruan, dan ini ada total. Di mana degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya hampir sama semua untuk baris, kolom, taraf, dan perlakuan, yaitu M-1. Sedangkan untuk error atau kekeliruan adalah perkalian antara M-1 dikali M-3. Di mana jumlah degrees of freedom untuk total adalah M kuadrat dikurangi 1. Sedangkan untuk kolom ini adalah JK jumlah kuadrat, ini adalah kuadrat tengah, BY yang didapatkan dari rumus sebelumnya, dari sini. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis, di mana hipotesis 0 yang akan diuji adalah H0 sama dengan Pi ke K sama dengan 0, jadi tidak ada perbedaan. Yang bisa diartikan tidak terdapat perbedaan mengenai rata-rata efek tiap perlakuan. Di mana nilai K mulai dari 1, 2, sampai dengan M perlakuan. Syarat utama untuk melakukan uji hipotesis hampir sama seperti analisis varian yang lain adalah kita tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F tabel didapatkan dari F dengan nilai taraf nyata yang sudah kita tentukan dengan degrees of freedom V1 dan V2. Di mana untuk V1 didapatkan dari V1 bisa kita lambangkan dengan DK1. V2 juga bisa kita simbolkan dengan DK2. Maka V1 didapatkan dari M-1. Sedangkan DK penyebut atau degrees of freedom untuk errornya kita ambil yang M-1 dikali M-3. Sedangkan alfa itu adalah tergantung dari taraf signifikan yang dipilih. Semakin kecil nilai alfa maka taraf tingkat kesalahannya juga semakin kecil. Kita akan mencoba untuk melakukan latihan. Misalkan bahwa setelah dilakukan percobaan dengan syarat-syarat yang diberikan, maka hasilnya dapat dilihat seperti dalam tabel berikut. Jadi kita akan melakukan penelitian dengan permasalahan barang yang dihasilkan oleh 4 mesin. Dengan desain ordo, desain bujur sangkar Griko-Latin, ordo 4x4. Kita ambil contoh, ini adalah hari di baris, kemudian di waktu kerja ini sebagai kolom, ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam. Ingat bahwa bujur sangkar, maka jumlah baris dan jumlah kolom, kemudian jumlah perlakuan, serta jumlah atau banyaknya taraf itu harus sama. Maka kita bisa lihat hari yang kita tentukan ada 4, kemudian waktu kerja juga kita tentukan ada 4, pagi, siang, sore, malam. Kemudian perlakuan kita juga ada 4, A, B, C, D. Tarafnya juga harus ada 4, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta.
Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Maka kita akan coba lakukan latihan soal. Kita akhiri dulu, kita tutup. Kemudian kita buka Excel untuk latihan. Nah, ini adalah latihan untuk nih. Maka ini adalah tabel awal terlebih dahulu, di mana waktu kerja hari ada 1, 2, 3, pagi, siang, sore, malam. Kita urutkan sesuai ini, kita taruh di sini semuanya. Kemudian kita bagi kembali. Ada perlakuan, kita coba pindah ke sini. Ada perlakuan dan ada taraf. Di mana perlakuan ini adalah mesin A, B, C, D. Kemudian taraf adalah alfa, beta, gamma, dan delta. Kita bagi satu persatu. Kita ambil contoh untuk perlakuan. Kita A, B, C, D, maka di sebelah sini kita jadikan atau kita pilah-pilah sesuai dengan perlakuan mesinnya. Misal A, B, C, D, maka kita ambil contoh yang A dulu. A di sini ada 9, kita taruh di sini karena ini A. Kemudian di kolom pertama ada, ini karena A, maka kita pindah ke sini, ada A, maka 14, taruh sini. Kemudian ini A, ada 10, kita coba taruh sini. Nih. Kemudian di sebelah sini juga ada A, 11, taruh sini. Kita ambil contoh kembali yang B. B untuk waktu kerja pagi ada 15, maka taruh sini. Kemudian di waktu kerja siang ada B12, kita pindahkan ke sini. Kemudian waktu kerja sore ada B15, taruh sini. B di hari waktu kerja malam ada B13, taruh sini. Demikian seterusnya hingga sampai bertemu dengan 16 perlakuan atau 16 sampel di sini. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Nih kita jumlahkan penjumlahan dari sini dan seterusnya. Kemudian kita coba pisahkan juga dengan taraf. Nih, tarafnya adalah huruf yang bertanda ini, huruf Yunani. Kita coba lagi. Kita mulai dari alfa, ini urut alfa, beta, delta, dan gamma. Misalnya seperti itu. Maka alfa, kita coba cari di sini alfa adalah 15, kita pindahkan di sini. Kemudian di waktu siang alfa ada 9, pindahkan ke sini. Nih. Kemudian di waktu kerja sore ada alfa 8, pindahkan ke sini. Kemudian di waktu kerja malam ada alfa 11, masukkan di sini. Demikian seterusnya kita pilah-pilah berdasarkan huruf Yunani. Sedangkan ini berdasarkan perlakuan. Setelah itu, kita balik lagi ke sini. Kita akan menghitung, kenapa kok ini menghitung ini sampai A, dari poin A sampai dengan G, maka kita coba rumus ini. Nah ini, dari mulai Y kuadrat, kemudian RY, PY, kemudian KY, kemudian TY untuk taraf, PY untuk perlakuan, dan EY untuk error. Kita coba satu-satu. EY adalah rumusnya ini sigma YIJ dikuadratkan. Maka karena ini adalah YIJ, kita cari di sini. Nah, YIJ didapatkan dari hasil nah ini 256 sampai 228. Dari mana? Ini adalah hasil kuadrat dari 16 kuadrat. Ini untuk memudahkan, 16 kuadrat taruh sini, 13 kuadrat taruh sini, 15 ditaruh di sini, 9 taruh sini. Demikian seterusnya sampai ada 4 perlakuan. Pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian ini adalah jumlah total dari
kuadrat ini 228 dan diambil. Taruh sini. Kemudian RY. RY adalah J kuadrat dibagi M kuadrat. Kita coba lihat. Jadi RY adalah J kuadrat. Kita coba. J kuadrat adalah ini. Jumlah total dari ini. Kemudian dibagi dengan M kuadrat. M kuadrat. M adalah 4. Di mana masing-masing baris dan masing-masing kolom, masing-masing perlakuan dan masing-masing huruf atau taraf itu berjumlah 4. Dibagi berarti 4 kuadrat dibagi 16 didapatkan 2162,25. Kemudian kita BY, kita coba di sini adalah JIO kuadrat. Di mana jumlah baris gitu ya. Ini BY adalah jumlah baris, maka kita akan coba lihat jumlah baris dari ini, karena ini baris ada hari 1, 2, 3, 4, maka 48 kuadrat dibagi atau langsung dijumlahkan saja karena M-nya sama. Ditambah 45 kuadrat, ditambah 55 kuadrat, ditambah 38 kuadrat, dibagi dengan 4, kemudian dikurangkan dengan RY. Ini dibagi dengan atau dikurangkan dengan RY. Demikian juga dengan KY. KY itu kolom, maka kita coba di sini adalah 53 kuadrat ditambah 41 kuadrat ditambah 47 kuadrat ditambah 45, kemudian dibagi dengan M, dibagi 4, kemudian dikurangi dengan RY. Demikian juga dengan TY, yaitu taraf nyata, maka 43 kuadrat ditambah dengan 51 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah dengan 42 dibagi 4 dikurangkan dengan RY. PY adalah perlakuan. Maka kita coba di perlakuan ini mesin ABCD, maka 44 kuadrat ditambah 55 kuadrat ditambah dengan 39 kuadrat ditambah 48 dibagi 4 dikurangi dengan RY. Kemudian error. Error adalah, ini cara paling mudah error ini ya. Maka cara yang paling gampang adalah setelah semua nilai-nilai ini didapatkan, maka error hanya tinggal meneruskan, yaitu RY dikurangi dengan BY, dikurangi dengan KY, dikurangi dengan TY, dan dikurangi dengan PY. Didapatkan 19,25. Kemudian dari hasil-hasil ini kita masukkan di tabel ANOVA standarnya. Ada B, ada K, ini baris kolom, kemudian ini taraf, P perlakuan, E error, di mana nilai DK-nya adalah semuanya sama, M-1, M-1. Kemudian kita masukkan di sini nilai-nilai BY 37 di 37,25. Demikian seterusnya. Sedangkan KT atau kuadrat tengah didapatkan dari JK dibagi dengan DK masing-masing. Ketemu? Kemudian kita coba yang di sini. Maka kita hitung F hitungnya bukan dari B, K, T, dan E, tetapi dari perlakuan. Karena intinya kita akan mencari hipotesis nol apakah ada perbedaan perlakuan terhadap penggunaan mesin yang berbeda. Jadi 178. Didapatkan dari mana? Nih, dapatkan dari 11,42 dibagi dengan 6,42. Dibagi dengan ini. Setelah itu kita lakukan uji nilai kritis, di mana F tabelnya kita misalkan pakai contoh tadi, contoh yang tadi ini. Maaf, ini adalah 0,05, maka kita akan lakukan pencarian tabel di F alfa 0,05 dengan degrees of freedom 3 dari pelakuan ini.
Kemudian disandingkan atau digandengkan dengan DK atau derajat kebebasan dari error 3 dan 3. Maka ketemu nilainya 9,27663. Cara pencarian nilai F tabel ini tidak akan saya jelaskan kembali karena sudah saya anggap sudah paham gitu ya. Nah, sekarang untuk mengambil kesimpulan, dikarenakan nilai F tabel lebih kecil dari F hitung lebih kecil dari F tabel, di mana syarat utama penolakan H0 adalah F hitung lebih besar dari F tabel. Tapi karena ini F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka kita terima H0. Di mana kita H0 tadi tidak terdapat perbedaan perlakuan dari merek mesin, maka kita akan menerima H0 dan menolak H1. Di mana kita terima H0 tidak ada perbedaan merek mesin. Demikian tadi penjelasan tentang desain bujur sangkar Greco-Latin atau biasa disebut dengan desain bujur sangkar Greek-Latin. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui email ataupun melalui WhatsApp, atau bisa juga melampirkan komentar di Google Classroom. Demikian penjelasan saya. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu dengan materi yang lainnya. Wassalamualaikum.